trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. But we never can prove the delights of His love until all on the altar we lay. For the favor He shows, for the joy He bestows, are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. And what He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Tis so sweet, ooh, tis so sweet, tis so sweet. Shalom, umat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah untuk memperingati Jumat Agung secara live streaming bersama keluarga. Mari kita memasuki saat teduh pribadi. Saat teduh selesai. Kalvari, Kalvari, Engkau menjadi saksi. Sang anak yang mati menunjukkan kasih sejati. Dipikulnya salib, ditanggungnya dosa keji. Ya Kristus, kami berkumpul pada kaki salib-Mu, menghayati pengorbanan-Mu, meneladani cinta kasih-Mu. Marilah kita mengenang kematian-Nya, datang padanya sang luka yang memulihkan, yang menanggung dosa-dosa kita. Mari kita bangkit berdiri. Memandang salib Rajaku yang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salib dikenal sebagai hukuman bagi seorang kriminal yang hina keji. Salib menjadi bahan ejekan dan celaan. Namun pada kayu saliblah Kristus menebus kita. Sang Mesias yang menderita, mati tergantung di kayu salib, menuntaskan semuanya. Salib yang hina menjadi mulia karena Dia, Kristus Sang Raja yang menderita. Sudahkah kita memaknai pengorbanannya? Sejauh apa kita menghayati cinta kasih-Nya? Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sejenak berdiam diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan kesalahan kita kepadanya. Ya Allah, ampunilah kami yang acap kali menyia-nyiakan kesempatan untuk meneladani cinta-Mu yang besar. Ampunilah kami yang tak jarang tidak taat kepada kehendak-Mu yang benar. Dengan penuh penyesalan, kami mengakui dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami dan baruilah diri kami dari hari ke hari. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Dengarkanlah berita anugerah bagi kita dari surat 1 Petrus pasal pertama ayat 18 hingga 19 yang menyatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas,
melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bahagia di hatiku, Yesus selamatkanku. Ku puji Juru Selamatku, aku disucikannya. Gerangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus? Tuhan dan Juru Selamatku yang mati bagiku. Walaupun hanya sekali nampak kebajikannya, cukuplah itu bagiku, dan bebaslah jiwaku. Gerangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus? Tuhan dan Juru Selamatku yang mati bagiku. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Engkaulah ya Tuhan, nyanyian kami. Menyebut namamu terasa merdu di telinga kami. Menyebut namamu membuat hati kami gembira. Betapapun berat jalan hidup kami, betapapun tidak mudah pengalaman kami, tiap kali kami mengingatmu, menyebut namamu, hati kami, diri kami diliputi kebahagiaan. Kami tahu kami layak mengucap syukur padamu Tuhan, karena cintamu yang begitu besar bagi kami, yang membuatmu rela mati. Sesengsara itu, sepahit itu, untuk kami, demi kami. Dan kalau kami mengingatnya lagi tahun demi tahun, sungguh Tuhan, tidak cukup bagi kami air mata kami, tidak cukup bagi kami rasa ngeri kami melihat, mengingat, menyaksikan penderitaan-Mu terulang lagi. Tapi kami tahu yang Kau harapkan dari kami adalah pertobatan kami yang sesungguhnya, perubahan hidup kami yang sebenar-benarnya, dan tulus dari lubuk hati kami yang terdalam. Kami mau Tuhan, kami mau berubah, kami mau menjadi lebih baik, kami mau lebih taat. Kami butuh bantuan-Mu untuk itu. Dan biarlah ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu pada hari ini, hari ketika kami mengenang sengsara-Mu, mengenang mati-Mu, kami dimampukan untuk mendapat kekuatan menjadi murid-Mu yang lebih baik, umat-Mu yang lebih taat, yang menghargai sepenuh-penuhnya, sesungguh-sungguhnya pengorbanan-Mu. Tolong kami mengerti, tolong kami melakukan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12. Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab
Apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 22. Mari kita membacanya secara berbalasan. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam. Di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya, dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-ngolok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Sebab kesusahan telah dekat, dan tidak ada yang menolong.
Banyak lembu jantan mengurumuni aku. Banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku. Seperti singa yang menerkam dan mengaum, Seperti air aku tercurah. dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin. Hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku, Lepaskanlah aku dari pedang. dan nyawaku dari cengkeraman anjing, Selamatkanlah aku dari mulut singa. dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku, Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku. dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia, dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel, Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik. kesengsaraan orang yang tertindas, Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya, Segala ujung bumi akan mengingatnya. dan berbalik kepada Tuhan, Dan segala kaum dari bangsa-bangsa. akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup, Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya. dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang, Mereka akan memberitakan keadilannya. kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Bacaan yang kedua diambil dari surat kepada orang Ibrani pasal yang ke-10 ayat 16 sampai 25. Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai 25 berbunyi demikian. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Kristus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih
dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil kita adalah dari Injil Yohanes pasal 19. Injil Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai dengan 30. Injil Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai dengan 30. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya, dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam cerita anak-anak baju baru sang raja, itu loh cerita tentang seorang raja yang tertipu, yang menganggap dirinya mengenakan baju baru yang keren, yang bahannya halus, padahal itu tidak ada. Dan ketika ia berpawai keliling kota, dia ditertawakan rakyatnya. Cerita karya Hans Christian Andersen itu ingin menggambarkan kegemaran banyak orang
termasuk saudara dan saya bisa jadi, terhadap barang-barang yang keren, bagus, mewah, mahal. Nah, pertama-tama kita mesti clear dulu bahwa kesenangan terhadap barang-barang yang bagus, mahal, mewah, keren itu nggak apa-apa. Jangan takut kalau kita suka barang-barang bagus. Tidak salah kok. Bukan berarti bahwa kita hanya benar, hanya boleh suka barang-barang yang tidak bagus, tidak mahal, tidak mewah. Tidak masalah kok kalau kita suka barang-barang bagus. Tapi yang diingatkan dalam baju baru sang raja tadi adalah jangan sedemikian kita menginginkan barang-barang bagus, mewah, mahal, sampai kita gampang diiming-imingi, sampai kita kehilangan kewaspadaan, hingga akhirnya tertipu. Sebab menurut cerita itu kan rugi. Kalau sudah kita menginvestasikan begitu besar, begitu banyak, tapi ternyata kita jadi korban penipuan. Lebih parah lagi kalau kita jadi korban tertawaan. Dalam kisah baju baru sang raja, raja itu ditertawakannya di depan. Tapi dalam mungkin kisah kita ditertawakan di belakang. Dan itu menyakitkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, hari Jumat Agung, ketika kita mengenang wafatnya Tuhan Yesus Kristus demi keselamatan kita, kita berurusan dengan benda yang jauh dari keren, jauh dari mewah, jauh dari mahal. Betul, salib. Sebelum menjadi souvenir Kristen yang populer, sebelum dijadikan kalung seperti ini, anting, siapa tahu di antara kita ada yang menggunakan anting kalung, ini biasanya terbuat dari emas, perak, biasanya matanya kalau boleh ada yang pakai berlian juga, atau hiasan di rumah kita, atau dekorasi di gereja kita ini saat ini, warnanya kali ini Jumat Agung hitam, tapi kita mungkin di rumah kita masing-masing ada warnanya pink, ada warnanya hijau, ada yang polos, ada yang ada gambarnya. Sebelum semua itu, aslinya salib terbuat dari kayu saja. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan para ahli yang ingin tahu, salibnya Tuhan Yesus dulu kayak apa sih? Terbuat dari apa sih? Mereka yang meneliti menemukan bahwa kayu salib Tuhan Yesus itu ternyata terbuat dari kayu pinus. Kayu seperti ini biasa sekali tumbuh, banyak sekali tumbuh di hutan-hutan, di pegunungan di sekitar Yerusalem. Ini berarti salib yang dipakai untuk menyalibkan Tuhan Yesus itu sama sekali bukan salib spesial. Bukan salib mahal. Bukan apalagi salib mewah, jauh dari itu semua. Dan kita bisa sangat-sangat mengerti. Sebab, sebagaimana kita tahu, hukuman salib adalah hukuman untuk penjahat yang dianggap hina. Penjahat yang dianggap rendah. Tentu saja untuk menghukum penjahat yang seperti itu, tidak mungkin digunakan kayu yang bagus, kayu yang mahal, kayu yang keren. Cukup kayu biasa-biasa saja, cukup kayu yang banyak didapat, kayu yang gampang dicari sehingga penjahatnya siap dijatuhi hukuman, salibnya siap dibuat, gampang. Tapi mengapa kayu yang biasa-biasa itu, kayu yang digunakan untuk seorang menjalani hukuman mati, menjadi sesuatu yang istimewa? Dibuat orang menjadi perhiasan mahal. Dijadikan sesuatu yang spesial. Mengapa salib yang pada mulanya adalah hal yang sangat sepele menjadi begitu berharga dan istimewa? Tentu saja kita tahu karena maknanya, karena artinya, karena pesan yang dibawanya.
Dalam perjalanan sejarah, salib berubah dari simbol kematian menjadi simbol keselamatan. Dari sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang wow, indah sekali. Dari sesuatu yang hina menjadi sesuatu yang mulia. Semua itu karena makna, arti, pesan yang terkandung dalam salib. Dalam bacaan kita hari ini, dalam bacaan Injil kita tepatnya, kita menemukan 3 pesan itu. Yang pertama dalam ayat 19 dikatakan, dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Sebagaimana kita tahu, imam-imam kepala sangat tidak setuju pada keberadaan Tuhan Yesus sebagai anak Allah, Raja, sosok yang dihormati, sosok yang dimuliakan. Segala penangkapan di Getsemani, pengadilan yang tidak adil, kita tahu ada kaitannya dengan ketidaksetujuan mereka. Tapi justru ketika disalibkan, ketika dihinakan teramat hina, Tuhan Yesus mendapat pengakuan itu. Ini Raja orang Yahudi. Dan ketika imam kepala protes, jawaban Pilatus tegas sekali. Apa yang kutulis tetap tertulis. Keren. Yang kedua, dalam ayat 26 dan 27 kita menemukan ini. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sedang sakit gigi misalnya, kita akan merasakan kesakitan yang kita rasakan adalah yang paling luar biasa. Makanya kening kita berkerut, mulut kita cemberut, dan kalau ada yang mengajak ngobrol, bawaan kita biasanya judes, jutek, karena kita sedang kesakitan. Tapi sakit karena disalib, pastilah lebih sakit, lebih sengsara, lebih gila daripada sakit gigi. Betapapun Tuhan Yesus sedang disalib, ia masih punya waktu, punya hati untuk mempedulikan ibunya. Bukan main, luar biasa. Dan yang ketiga dalam ayat ke-30 kita membaca, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Pengalaman disalib pastilah tidak enak. Tapi Tuhan Yesus menjalaninya hingga selesai. Jadi kalau kita yang derajat penderitaannya masih di bawah penderitaan salib, lalu kita mengeluh ini dan itu, malu hati loh, benar. Tuhan Yesus menyelesaikannya hingga tuntas. Belajar dari pengalaman itu, kita tahu bahwa yang mengubah salib yang biasa menjadi istimewa, hina menjadi mulia, bukanlah soal ia terbuat dari apa. Bukanlah soal ia dihiasi dengan bagaimana. Tetapi sekali lagi karena maknanya. Pada salib ada kasih yang besar. Pada salib ada keberanian untuk menghadapi persoalan dan menyelesaikannya hingga tuntas. Dan apa maknanya ini untuk kita pada saat kita mengenang salib itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita bahwa salib mengajak kita mengubah yang biasa menjadi istimewa? Mencuci piring misalnya, kita cari hal yang paling biasa, yang biasa kita lakukan di rumah. Tidak ada istimewanya dengan mencuci piring, tapi kalau kita melihatnya sebagai cara kita untuk menolong keluarga kita bisa makan dan minum dengan perangkat yang bersih, dan karena itu mereka menjadi lebih sehat, maka cuci piring adalah sebuah tindakan yang tidak biasa, tapi mulia karena ada cinta, kasih, kepedulian di dalamnya. Dan mudah bukan? Daftarkanlah hal-hal biasa yang kita lakukan. Menyapu, berbelanja, mengantar anak ke sekolah, bekerja, bermacet-macet. Hal-hal yang biasa kita gerutui, hal-hal yang biasanya kita katakan, kalau saja tidak harus saya tidak lakukan ini. Karena begitu biasanya, tidak istimewanya, sehari-harinya.
tapi berikan muatan di dalamnya. Bahwa kita melakukan itu karena kita menyayangi keluarga kita. Karena kita peduli pada keluarga kita. Karena kita peduli pada gereja kita, pada bangsa kita, pada dunia ini. Maka yang kita lakukan betapapun sederhananya menjadi sesuatu yang mulia. Dan jangan anggap sepele itu. Karena itu cara kita, bentuk kita meneladani salib Kristus. Sesuatu yang biasa menjadi istimewa karena nilai, muatan yang ada di dalamnya. Kristus sudah melakukan itu. Giliran kita, giliran Bapak Ibu, giliran saya juga untuk melakukannya. Dengan pertolongan Tuhan. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari bersama kita berdoa. Adalah sebuah kehormatan bagi kami Tuhan, kalau kami bisa mengambil bagian dalam kenangan tentang wafat-Mu, kenangan tentang pengorbanan-Mu, tentang cinta-Mu. Adalah suatu kebahagiaan bagi kami Tuhan, karena kami tetap bisa menghayatinya, sekalipun dalam situasi yang berbeda, dalam suasana yang tidak sama, dalam segala sesuatu yang tidak seperti yang kami harapkan. Kami belajar, bahkan pandemi sekalipun, tidak mampu menghalangi kami menghayati cinta-Mu. Tidak mampu juga menghalangi-Mu untuk mengajarkan bagi kami seperti apa cinta-Mu yang luar biasa itu. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini karenanya Tuhan, kami berdoa bagi setiap gereja, tiap umat-Mu yang sedang mempersiapkan diri, melakukan proses penghayatan seperti ini. Biarlah ya Tuhan kami dimampukan untuk menghayati dengan sebaik-baiknya, sehingga hari ini tidak lalu begitu saja, sehingga yang kami renungkan tidak begitu saja terasa sama seperti sebelumnya. Tapi biarlah hidup kami diperbaiki, diperbaharui, dan dengan demikian kami lebih mampu lagi menghayati apa yang Kau berikan, bagikan, korbankan bagi kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap gereja, setiap kebaktian, setiap kegiatan pada hari ini juga boleh berlangsung dengan lancar, dengan aman. Biarlah Engkau sendiri yang menjaga dan melindungi tiap orang, tiap jemaat yang melakukannya dengan setulus hati. Kami mengucap syukur Tuhan untuk aparat keamanan yang bersedia berbagi diri di berbagai gereja untuk menyatakan kehadiran mereka yang mengharapkan segala sesuatu berlangsung dengan aman, dengan lancar, dengan baik. Biarlah Engkau sendiri yang menjagai tiap orang, tiap aparat keamanan
yang bertugas dimanapun juga, sehingga mereka juga tetap dalam perlindungan dan kasih-Mu, dan tetap bisa menikmati, menghayati tugas sebagai bentuk kasih dan pemeliharaan Tuhan terhadap mereka. Kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu negeri kami yang saat ini masih berada dalam proses vaksinasi. Kami tidak menutup mata terhadap berbagai kendala yang terjadi, tapi kami menyadari niat baik pemerintah yang berusaha agar proses vaksinasi ini berlangsung dengan selancar-lancarnya, sehingga sebanyak-banyaknya bagian dari negeri kami terlindungi dengan lebih baik. Dan kiranya Tuhan, untuk setiap kendala, untuk setiap persoalan, Engkau berkenan terlibat di dalamnya, mencarikan jalan keluar, menunjukkan alternatif, sehingga setiap dan seluruh proses sungguh bisa berjalan dengan baik. Kami juga tidak lupa menyerahkan tiap kami dalam pergumulan kami yang berbeda-beda. Karena Tuhan kenal kami, Tuhan tahu apa yang paling tersembunyi dalam hati kami. Berkenanlah Tuhan terlibat di dalamnya, dan kami boleh disadarkan tidak ada satu pergumulan pun yang Engkau tidak ikutan, tidak satu masalah pun yang Engkau tidak peduli, tapi Engkau terlibat, peduli di dalam segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kini saatnya kita diberi kesempatan untuk dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Marilah kita memberikan persembahannya dengan mengingat firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Umat dapat mengirimkan persembahan melalui rekening gereja seperti yang tertera di layar monitor saudara, atau dapat juga dikumpulkan di rumah masing-masing, dimasukkan dalam amplop dan dapat diberikan ketika ibadah onsite akan dilaksanakan di gereja kita. Mari kita angkat pujian. Untuk berdiri. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan yang Maha Mulia, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kami dengar dapat juga tertanam dan tumbuh subur di dalam hati kami ya Bapak. Jadikanlah kami pelaku-pelaku dari firman Tuhan, agar nyata dalam hidup kami,
dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau pada hari ini juga kami diingatkan akan kasih Tuhan atas pengorbanan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk pengampunan dosa kita. Saat ini juga kami datang membawa persembahan yang kami kumpulkan dengan penuh sukacita, terlebih persembahan diri kami ya Bapak. Terima dan berkatilah persembahan ini, agar persembahan ini dapat kami gunakan untuk pelayanan-Mu di jemaat-Mu di tempat ini. Kami juga mohon hikmat dari Tuhan, agar majelis jemaat dapat mengelolanya dengan baik dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah menguatkanmu memikul salib-Mu dan memuliakannya. Kiranya Allah menopangmu saat engkau memilih jalan kebenaran meskipun asing bagi dunia. Kiranya Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, Umat yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri ibadah ini dengan kembali bersaat teduh pribadi. Saat teduh pribadi kita mulai. Saat teduh selesai, ibadah Jumat Agung telah selesai, dan majelis jemaat kembali mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk mengikuti ibadah Sabtu Sunyi secara online pada pukul 18 atau pukul 6 sore esok hari. Terima kasih.